Sobat Foodies, ketemu lagi nih bareng saya Sarita Suteja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kita kali ini, kita akan bahas mengenai 10 alasan kenapa business owner itu wajib meeting rutin. Sahabat Foodies, sebelum dimulai, subscribe dulu ya channel YouTube kita ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jujur li, kadang-kadang emang suka bingung ya kalau tahu pebisnis kuliner. Kebanyakan ya, apalagi yang bisnisnya sedang scale atau berkembang, ternyata nggak rutin bikin meeting yang dijadwalin setiap minggu. Padahal meeting ini tuh sangat penting loh buat bisnis kita. Kebanyakan ya, setelah ditanya, emang sih jawabannya cukup mengejutkan. Tapi di sisi lain, ya emang itulah masalahnya, nggak tahu mau bahas apa. Lagi bercanda kayaknya ya. Kenapa sih meeting rutin itu penting? Apa aja emang yang perlu dibahas di meeting tersebut? Oke, kita coba bahas ya, sahabat foodies ya. Di bahasan kita kali ini, 10 alasan kenapa business owner wajib meeting rutin. Yuk, kita gas. Yang pertama, numbers review. Bisnis kuliner itu ya, selalu berurusan dengan angka-angka. Penjualan, TC atau total check, APC, average per check, COGS atau harga pokok penjualan, cash flow planning minggu dan bulan berjalan. Biaya operasional, angka pencapaian penjualan sementara apakah sesuai target atau tidak. Kemudahan rencana pembayaran vendor seperti apa. Intinya, semua detail tersebut adalah alasan yang penting kenapa harus ada meeting review numbers atau angka ya. Hukumnya wajib untuk seorang pebisnis. Jadi, pastiin harus ada meeting setiap minggunya. Nah, sekarang gimana nih kalau datanya nggak ada berbagai hal yang tadi saya sebutin? Nah, itu masalahnya berarti makin wajib nih meetingnya ya. Yang kedua, inisiatif program to achieve the target. Kalau review angkanya udah dilakukan dengan detail, maka meeting juga jadi penting untuk membuat inisiatif atau program. Program atau inisiatif dari review angka yang sudah dilakukan pastinya. Misalnya salesnya itu ternyata drop 10%. Jadi kalau udah drop, apa ya program atau inisiatif di minggu ini biar salesnya yang minggu ini naik, nggak drop lagi. Atau misalnya nih, target COGS yang diplot di awal itu 40%. Tapi ternyata setelah minggu berjalan, 45%. Lah, terus inisiatifnya apa untuk minggu depan? Kalau minggu ini harga cabai naik 50%, terus harus gimana ya? Kalau cash flow-nya ternyata nggak cukup, gimana langkah berikutnya? Jadi kebayang nggak kalau sampai kita nggak meeting, kacau perusahaan kamu nanti. Dan ketika kita meeting, kita bisa segera ambil langkah inisiatif atau program. Dan berharap minggu depan lebih baik dengan melakukan hal yang sama. Kata Einstein, itu mah namanya kegilaan. Yang ketiga, operating issue and challenge. Meeting rutin ini juga penting ya untuk update berbagai isu terkait operation. Bisa isunya operasional, isu supply chain, isu finance, marketing, dan lain sebagainya. Prioritaskan isu yang berdampak signifikan tentunya ke bisnis ya. Nggak perlu semua dibahas dan dijadiin ajang curhat ujung-ujungnya nantinya. Isu yang signifikan misalnya ya, seperti misalnya, wah stok barangnya kosong lah. Terus gimana kita mau jualan? Isu yang signifikan lainnya nih, misalnya ya, salesnya drop 30%. Nah, ini penting banget, harus urgent dibahas sekarang juga. Buatlah checklist meeting, 5-8 checklist maksimal isu penting yang harus dibahas. Paling baik ya 3-5 isu pentingnya, jadi kita bisa lebih fokus dan produktif di meeting tersebut. Yang keempat, menu analysis and contribution. Bisnis kuliner tentunya membahas terkait dengan produk yang dijual. Karena itu, setiap minggu kita perlu meeting terkait analisa menu. Menu apa yang laku dan apakah sudah sesuai harapan kita lakunya. Kalau laku, apa yang harus dilakukan minggu ini? Kalau misalnya nggak laku, kenapa sampai bisa nggak laku? Dan apa yang harus dilakukan ke depannya? Bisa dilihat apakah stok terkait menu ini udah aman untuk minggu ini. Misalnya nih ya, nanti minggu depan ada long weekend. Nah, penting nih, harus punya stok lebih banyak kah? Atau enggak? Apakah menu yang perlu diperhatikan dan dipantau? Misalnya nih ya, harga cabai tadi naik 50%. Nah, ini harus gimana nih minggu ini nih? Yang kelima, customer insight.
Meeting rutin ini juga penting untuk melakukan review konsumen. Nah, konsumen ini kan kita bagi menjadi dua ya. Konsumen yang udah pernah datang dan yang belum pernah datang ya. Lalu, berapa banyak konsumen lama yang datang kembali? Apakah sesuai dengan target kita? Atau berapa banyak konsumen baru yang datang? Apakah sesuai juga dengan target kita? Mau iya atau enggak, tentu saja setelahnya harus kita putuskan apa yang mau dilakukan. Apakah ada perkembangan terkait dengan konsumen di luar sana? Misalnya konsumen kita sekarang suka sama tempat yang outdoor misalnya ya. Atau contoh lain sekarang konsumen udah banyak yang beralih ke TikTok nih. Nah, misalnya konsumen kita juga lagi FOMO nih, ada tempat baru. Nah, semua itu update yang harus kita sesuaikan. Yang keenam, competitor movement. Meeting rutin ini juga penting loh untuk memantau pergerakan pesaing. Apa yang sedang mereka lakukan saat ini? Apakah impact-nya besar atau apakah ada pesaing baru juga yang muncul atau akan muncul? Kemudian kita bisa nih mencari langkah antisipasi apa yang harus kita lakukan kalau ada pesaing baru. Nah, lalu, kekuatan atau diferensiasi apa yang pesaing tawarkan ke konsumen? Bisa dilihat apakah agresivitas pesaing bakal berimpact ke bisnis kita. Jangan sampai ya, misalnya nih, salesnya turun, tapi kita nggak tahu gara-gara apa. Kan bisa jadi ini gara-gara adanya pesaing baru. Yang ketujuh, new information and insight. Ada berita, informasi, atau update apa minggu kemarin? Apakah ada yang lagi heboh atau viral yang perlu kita tahu, yang kita perhatiin? Lalu apakah ada hal baru terkait dengan teknologi yang juga penting? Kadang-kadang ada hal baru yang penting di mana kita harus cepat dalam bergerak dengan memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan brand dan bisnis kita. Jangan sampai ya pesaing duluan yang update. Yang kedelapan, internal coordination and alignment. Meeting rutin ini juga penting loh untuk koordinasi internal agar satu tim kita ini bekerja dengan tujuan yang sama, nggak silo. Silo tuh apa sih? Silo itu adalah yang penting kerjaan gua nih yang beres, bodo amat orang lain, bodo amat divisi lain. Padahal kan jelas ya, kalau target itu berdasarkan angka, kan yang tanggung jawab semua tim, bukan satu tim aja. Misalnya nih, target profit, sales, cost ya, semua itu kan pasti terkait ya. Karena itulah perlu diadakan untuk meeting bareng pastinya. Selain itu, meeting rutin juga akan membangun suasana itu lebih kondusif. Kalau terjadi problem, bisa diselesaikan dalam meeting tersebut, jadi nggak berlarut-larut. Yang kesembilan, progress last meeting. Meeting rutin juga penting loh untuk update hasil meeting yang sebelumnya. Apa yang menjadi inisiatif atau program dan gimana hasilnya? Apakah target-target yang udah dibuat minggu lalu itu tercapai di minggu ini? Kalau misalnya nggak tercapai, apa sih penyebabnya dan apa kendalanya? Kalau tercapai, apa yang perlu dilanjutkan untuk minggu ini? Lalu apakah ada konsekuensi dari target yang nggak tercapai tersebut? Yang ke-10, strategic decision. Kalau perusahaannya udah gede, ada keputusan-keputusan penting yang perlu diambil. Misalnya nih, pembukaan cabang baru, butuh investasi modal, lalu pembelian inventory dalam jumlah besar untuk antisipasi momen. Pembayaran sewa yang menyedot cash flow cukup besar, kemudian melakukan rekrutmen, atau bisa jadi perampingan yang cukup strategik nih dalam mengeluarkan budget sponsor yang nilainya cukup besar. Nah, meeting rutin juga penting ya, karena akan ada aja nih isu penting yang perlu didiskusikan. Tukar pikiran dan kemudian diputuskan secara bersama. Jangan sampai ada keputusan tapi pimpinan divisi lain nggak tahu hal ini. Perlu diperhatikan juga sebelum meeting rutin mingguan ya, selalu wajibkan seluruh peserta meeting untuk menyiapkan beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah checklist diskusi, mau ngomongin apa aja. Yang kedua, tetapkan waktu diskusinya di Google Calendar kalau perlu. Yang ketiga, PIC yang terlibat dalam diskusi. Yang keempat, notulen dan PIC yang mencatat hasil dan keputusan meeting. Yang kelima, data support dibawa masing-masing peserta sesuai divisinya. Sahabat Foodies, itu tadi 10 alasan mengapa business owner wajib meeting rutin. Terus tungguin video-video terbaru dari Foodies ya. Silakan di-subscribe YouTube Foodies channelnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga teman-teman di luar sana yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.